करते हैं प्लीज। Dari kejadian ini, Pawan membulatkan tekadnya untuk mengantarkan Muni sendiri ke Pakistan meski tanpa paspor sekalipun. Dan perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Pawan dan Muni ditawari oleh seseorang yang memang sudah biasa menyeberangkan orang-orang dari India ke Pakistan ataupun sebaliknya secara ilegal. Namun ongkosnya sangat mahal sehingga Pawan menolak tawaran tersebut. ये हमारा एरिया है। तो हमने कब कहा कि हमारा एरिया है? हाँ, बॉर्डर पार करने जा रहा है। हैं? 25,000 लगते हैं नगद। है तो चल दबन चल। चल मुन्नी। Namun setelah Pawan menceritakan kisah sebenarnya, orang tersebut tergugah dan akan mengantarkan sampai ke Pakistan dengan cuma-cuma alias gratis. Singkat cerita, mereka tiba di perbatasan dan mereka berhasil melewati perbatasan dengan melintasi terowongan bawah tanah. Namun setelah Pawan dan yang lainnya berhasil berada di wilayah Pakistan, lagi-lagi Pawan dengan polosnya akan menunggu para petugas patroli lewat dan akan meminta izin terlebih dahulu, sehingga Pawan dan Muni ditinggalkan oleh orang tadi yang bernama Bo Ali. Tak lama kemudian petugas patroli datang dan jelas tindakan Pawan ini mendapat teguran dari petugas tersebut dan menyuruh Pawan dan Muni kembali ke wilayah India dengan melewati terowongan tadi, dan para petugas itu pun menimbun terowongan tersebut dengan pasir. Selang beberapa waktu, Pawan dan Muni telah berada kembali di wilayah Pakistan dengan melewati terowongan yang berbeda. Karena terowongan untuk lintas perbatasan yang dibuat Bo Ali ada 4 terowongan, dan Pawan kembali menunggu petugas patroli tersebut untuk meminta izin. Pada awalnya tidak diizinkan dan malah dipukuli oleh petugas. Namun Pawan terus bersikeras dengan kepercayaannya dan mengulangi perbuatannya hingga mendapatkan izin untuk melewati perbatasan dari petugas tersebut. Singkat cerita, Pawan dan Muni tiba di sebuah warung dan mereka pun istirahat dan makan. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang polisi setempat yang hendak makan juga. Namun Pawan tetap kaget karena Pawan masuk ke Pakistan secara ilegal walaupun dapat izin dari penjaga perbatasan tadi. Lalu Pawan dan Muni bergegas pergi dari tempat itu. Lantas beberapa saat kemudian mereka dikejar oleh polisi tadi karena polisi itu kehilangan borgolnya, dan ternyata benar Muni lah yang telah mengambil borgol tersebut. Namun apesnya karena kepolosan Pawan dan terlalu jujur terhadap segala hal sehingga para polisi itu tahu bahwa Pawan datang ke Pakistan dengan cara ilegal. Sehingga para polisi itu menangkap Pawan dengan tuduhan mata-mata dari India, karena kita tahu bahwa kondisi India dan Pakistan tengah memanas. Dan Pawan pun beserta Muni dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Pawan dan Muni diinterogasi. Pawan tentu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Namun ketika polisi itu menginterogasi Muni dan polisi itu tidak tahu bahwa Muni memang tidak bisa bicara, sehingga Muni diperlakukan agak kasar oleh mereka dan membuat Pawan marah dan menghajar polisi-polisi tersebut dan kabur. Namun ketika Pawan kabur, tanpa disadari mereka diikuti oleh seorang wartawan setempat. Pawan dan Muni pun naik ke sebuah bus yang mereka sendiri tidak tahu tujuannya mau kemana, dan tentu masih diikuti oleh si wartawan tersebut yang bernama Chan Nawab. Di sini Chan Nawab tidak tinggal diam dan langsung menghubungi kantor polisi tadi dan memberitahukan keberadaan Pawan, karena Chan Nawab mengira bahwa Pawan dan Muni adalah mata-mata India. Namun di dalam bus, Pawan menceritakan seluruh kejadian dan maksud kedatangannya ke Pakistan kepada kondektur bus tersebut, sehingga membuat semua penumpang merasa iba dan tersentuh hatinya untuk menolong. Termasuk Chan Nawab yang tadinya ingin menangkap Pawan, sekarang berbalik malah ingin membantu Pawan untuk menemukan orang tua Muni dan mengembalikan Muni ke orang tuanya. Ketika para polisi itu datang menghadang dan menggeledah bus yang ditumpangi Pawan, Muni, dan Chan Nawab, namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari karena Pawan, Muni, dan Chan Nawab telah bersembunyi di atas bus, dan para penumpang bus itu pun sangat membantu dalam menyembunyikan mereka bertiga. Singkat cerita, Pawan, Muni, dan Chan Nawab diturunkan di sebuah masjid oleh kondektur bus tersebut, dan mereka disambut dengan hangat oleh Ustadz sana. Dan tentu Ustadz tersebut akan membantu Pawan untuk menemukan orang tua Muni semampunya. Ketika Pawan menanyakan tempat yang ada di gambar itu, sang Ustadz membantu menanyakan pada muridnya. Namun salah satu murid yang sangat teliti melihat tulisan Switzerland pada foto tersebut. Namun Ustadz itu menjelaskan bahwa ada tempat seperti itu juga di Pakistan, yaitu Kashmir.
Namun Pawan mengira bahwa Kashmir hanya ada di India saja. Seketika itu Ustadz menjelaskan lagi bahwa Pakistan juga mempunyai sedikit wilayah yang berbatasan langsung dengan Kashmir, India. Di tengah obrolan tersebut, datang para polisi yang mencari Pawan, Muni, dan Chanawab. Namun sekali lagi Ustadz tersebut menolong dengan menyembunyikan keberadaan mereka. Dan ketika para polisi itu pergi, Ustadz mengantarkan mereka ke jalur yang akan menuju ke Kashmir. Namun Chanawab dan Pawan harus menyamar agar lolos dari pemeriksaan di perbatasan wilayah. Ya, Pawan dan Chanawab menyamar dengan mengenakan pakaian wanita. Di tempat lain di rumah calon mertuanya Pawan, Rashika dan ayahnya tengah bertengkar karena kepergian Pawan ke Pakistan untuk mengantar Muni dan sangat beresiko karena mereka pergi ke Pakistan dengan ilegal. Singkat cerita, di tengah perjalanan Pawan, Muni, dan Chanawab mereka mampir ke warung sejenak untuk beristirahat, dan saat itu Chanawab melihat ada orang dengan mobilnya. Seketika itu Chanawab menyuruh Muni untuk memasukkan pisang ke lubang knalpot mobil tersebut. Tak lama kemudian mobil tersebut pergi dan Chanawab, Pawan, dan Muni bergegas mengikuti mobil tersebut, dan benar saja mobil tersebut mogok. Lantas Chanawab menghampiri mobil tersebut dan menawarkan bantuan. Ya, dan ketika mobil itu hidup kembali, mereka berhasil mendapatkan tumpangan gratis. Namun ketika di perjalanan mereka mengobrol dengan asik dan terungkap bahwa orang yang dimodusin Chanawab tersebut adalah kepala polisi wilayah di daerah tersebut yang tengah cuti. Namun dengan adanya kabar bahwa ada mata-mata India yang menyusup ke Pakistan, dia lantas bergegas menuju ke kantornya. Singkat cerita, mereka tiba di kantor polisi tersebut dan dia meminta anak buahnya untuk lanjut mengantarkan Chanawab, Pawan, dan Muni ke tempat tujuannya. Perjalanan panjang mereka lanjutkan demi mempertemukan kembali Muni dengan orang tuanya. Namun sampai sejauh ini baik Pawan maupun Chanawab masih belum menemukan titik terang, sampai-sampai Pawan ingin menyerah setelah apa yang ia lalui. Dan Pawan berencana ingin menyerahkan Muni kepada polisi setempat dengan harapan agar polisi di sana yang mempertemukan Muni dengan orang tuanya. Namun Chanawab menentang rencana Pawan tersebut karena polisi tidak akan berbuat seperti apa yang telah dilakukan Pawan saat ini. Polisi paling hanya akan mencari orang tua Muni 2-3 hari saja, dan jika masih tidak diketemukan, maka Muni akan berakhir di panti asuhan. Dan jika seperti itu, jelas Pawan tidak akan setuju dan akan kembali berjuang untuk mengantarkan Muni pulang kepada orang tuanya. Chanawab punya ide yang brilian, yaitu menyiarkan liputannya selama mengantar Pawan dan Muni ke TV agar semua orang di Pakistan termasuk orang tua Muni tahu tentang tujuan Pawan, dan dengan harapan agar Muni dapat cepat dipertemukan dengan orang tuanya. Namun semua stasiun TV yang dihubungi oleh Chanawab menolaknya mentah-mentah, dan Pawan berencana untuk ke tempat yang dianggap paling suci oleh warga setempat, yang katanya di tempat itu setiap yang hilang akan dipertemukan kembali. Namun di sela-sela obrolan tersebut, temannya Chanawab yang bersama polisi menelepon Chanawab untuk mengetahui lokasi mereka dan akan menyergap mereka dan membawanya ke kantor polisi. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di tempat suci tersebut dan Pawan pun langsung berdoa di sana. Di saat Chanawab sedang mengupload video liputannya tentang Pawan ke YouTube, tiba-tiba datang temannya yang membawa pasukan polisi, dan dengan cepat Chanawab mencari Pawan dan mengajak kabur dan bersembunyi. Setelah bersembunyi, temannya Chanawab menelepon kembali dan Pawan pun menyuruh Chanawab untuk mengangkat dan memberikan informasi palsu agar para polisi itu segera pergi dari sana. Malam pun tiba, dan di saat Muni melihat hasil rekaman Chanawab yang diupload ke YouTube itu, tanpa sengaja Muni melihat ibunya di rekaman tersebut, dan akhirnya mereka pun menemukan titik terang. Pagi hari pun tiba dan mereka segera mencari bus yang ditumpangi ibunya Muni kemarin dan menanyakan rute yang dilewati bus tersebut, dan akhirnya nama desa tempat tinggal Muni pun ditemukan, sehingga semakin terang beneranglah titik terang tadi. Tanpa panjang lebar mereka langsung menuju ke desa Muni tinggal. Namun di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh operasi zebra, tentunya demi menemukan Pawan. Dan Pawan berencana mengalihkan perhatian para polisi tersebut, dan sedangkan Chanawab bertugas mengantar Muni langsung ke rumahnya. Dan aksi kejar-kejaran ala Bollywood pun terjadi.
Singkat cerita, Chandawa berhasil menemukan rumah Muni dan mempertemukan Muni dengan orang tuanya. Dan adegan ini sangat-sangat mengharukan, bosku. Namun di sisi lain, Pawan berhasil ditangkap dan dihajar habis-habisan. Di saat Muni tengah melepas rindu bersama ibunya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Iya, itu merupakan tembakan polisi yang menembak Pawan. Video yang diupload oleh Chanawab terus melejit dan menjadi viral di YouTube, sehingga baik TV maupun percetakan surat kabar semua memuat berita tentang Pawan ini, dan berita tersebut menyebar luas kedua negara ini, yaitu India dan Pakistan, sehingga membuat warga di kedua negara tersebut merasa simpatik terhadap apa yang telah Pawan perjuangkan. Namun otoritas keamanan tertinggi Pakistan tetap ingin Pawan mengaku sebagai mata-mata dan melakukan apapun agar Pawan mengaku sebagai mata-mata India dengan cara menyiksanya habis-habisan di penjara wilayah Kashmir. Namun kepala polisi setempat yang masih memiliki hati menyuruh anak buahnya untuk mengorek informasi tentang Pawan dari negara asalnya, yaitu India. Dan setelah mengetahui bahwa memang Pawan ini bukan mata-mata seperti yang mereka duga, dan kepala polisi tersebut langsung menelepon atasannya tadi. Namun atasannya kekeh bahwa Pawan harus tetap mengaku sebagai mata-mata. Akan tetapi dengan bijaksana kepala polisi bagian Kashmir itu akan melepaskan Pawan dan membuat rencana dengan Chanawab untuk memulangkan Pawan dengan cara yang spektakuler, yaitu dengan melibatkan warga dari kedua negara untuk mengawal kepulangan Pawan ke India. Esok pun tiba, di mana hari itu adalah hari pembebasan Pawan yang akan dipulangkan melalui perbatasan Kashmir. Dan ternyata benar, ribuan warga dari kedua negara berkumpul di perbatasan untuk mengawal kepulangan Pawan. Dan ini merupakan ending yang sangat-sangat mengharukan, bosku. Oke, film pun berakhir dan keharuan yang luar biasa, dan saya yang menonton filmnya secara full hingga mewek, bosku. Maka dari itu saya sangat menyarankan bosku semua untuk menonton film ini secara utuh agar feel-nya dapet dan rasakan sensasi haru, tegang, sedih yang bercampur aduk, bosku. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kali ini sampai beres. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bosku tidak ketinggalan update video di channel ini.